Yes, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filmeria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu benar-benar di luar nalar. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya. Fokus, resapi, dan hayati ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah legendary reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya juga bisa terbolak-balik loh. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatif-negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca ya untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada The Emperor. Di kartu keduanya sudah ada Ten of Wands. Di kartu berikutnya sudah ada The Magician. Di kartu selanjutnya ada Ace of Cups. Di sini juga ada Eight of Cups. Dan di kartu keenamnya sudah ada Five of Cups. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat ya untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada The Chariot. Benar-benar di luar nalar. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya kamu membuat kamu harus lebih bersemangat lagi, harus lebih maju lagi. Jangan jadikan halangan, rintangan menjadi kendala kamu untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, untuk kamu mencapai kesuksesan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidup kamu. Tetapi coba ciptakan sesuatu hal yang baru dalam hidup kamu. Ciptakan sesuatu hal yang damai, yang tenang, menurut versi dan porsinya kamu di sini. Karena aku melihat ya kamu akan menjadi sebuah penentu, dan kamu akan terus berambisi. Kehidupan kamu akan terus maju jika kamu memang pemikirannya itu jauh ke depan. Jadi perjalanan apapun yang akan kamu hadapi, ya kan, ujian dan cobaan apapun yang di luar nalar kamu, kamu tetap akan melewati itu semua. Karena tidak ada lagi waktu kamu untuk bermain-main. Kamu sudah menghabiskan waktu kamu dulunya untuk bermain-main. Kali ini kamu memang dituntut untuk serius. Kamu dituntut untuk fokus. Jadi kamu mampu mengatasi masalah dalam hidup kamu. Kamu bisa mengendalikan diri kamu dengan sangat luar biasa. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Ten of Wands, dimana di sini mungkin ya kamu masih seperti tidak percaya dan tidak yakin bahwa sekali ini kamu dihadapkan lagi dengan beban berat yang begitu luar biasa. Entah apa lagi yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya kamu, tetapi inilah yang harus kamu jalani. Jangan hanya terfokus dengan beban beratnya, tetapi terfokuslah bagaimana cara kamu seperti keluar dari kondisi ini, keluar dari keadaan ini. Kamu harus terus berjuang. Jika kamu hanya meratapi nasib kamu, kamu hanya meratapi diri kamu, hidup kamu, kamu tidak akan pernah terbebas dari apa yang kamu rasakan. Tetapi jika kamu terus berjuang, kamu akan membayar tinggi untuk kesuksesan yang bisa kamu dapatkan. Kamu akan membayar tinggi untuk keberhasilan yang bisa kamu raih. Karena kamu mampu menahan sakit, kamu mampu menahan apapun yang kamu rasakan. Kamu benar-benar bersabar, ya kan, sehingga kamu diberikan sebuah kelancaran, diberikan kemudahan. Karena Tuhan juga tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan kita gitu loh, ya kan. Dan di sini jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat kamu semakin dihantui oleh ketakutan, sehingga hal tersebut mematahkan harapan-harapan yang kamu miliki, dan akhirnya tak ada satupun harapan tersebut yang dicapai. Oleh karena itu, hilangkan ragu dalam kamus hidupnya kamu di sini.
buang semua, hempaskan itu keraguan. Dan ada kartu The Magician, ya mungkin karena kamu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya, makanya Tuhan selalu memberikan ujian dan cobaan di dalam hidupnya kamu, sehingga hidup kamu semakin berkembang, semakin maju, semakin luar biasa. Dan kamu memanfaatkan peluang itu. Jika kamu adalah orang yang bisa memanfaatkan peluang yang ada, maka kemajuanlah yang akan kamu dapatkan. Tetapi jika kamu tidak memanfaatkan peluang yang ada, kesempatan yang datang, hidup kamu akan seperti itu aja, stuck dalam, ya nggak ada perubahan gitu loh. Ya, kita harus berambisi. Ya, kamu harus memiliki ambisi yang begitu besar. Karena di sini aku melihat semua elemen berkumpul di sini. Dan kamu adalah seseorang yang mempunyai potensi yang serba bisa. Jadi Tuhan menghadirkan ini semua bukan tanpa sebab dan akibatnya, karena kamu memiliki itulah. Makanya Tuhan menghadirkan ini semua dalam hidupnya kamu. Ya, kamu harus tetap menjadi versi terbaiknya kamu. Dan di saat kamu mendapatkan banyaknya keberlimpahan, adanya emosi hati yang luar biasa, disinilah kamu seperti ngerasa hidup kamu sangat sempurna, hidup kamu sangat luar biasa. Kamu tidak berhenti-henti untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pencipta alam semesta. Di saat karir kamu mulai menanjak, di situ juga kamu seperti dihadirkan, didatangkan seseorang yang ngertiin kamu, seseorang yang paham dengan diri kamu, seseorang yang mungkin di sini sangat bisa memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap dirinya kamu. Walaupun di sini cintanya baru, tetapi kamu ngerasa udah lama banget gitu loh. Ya kan, sebuah hubungan ini terjalin dengan dia. Ya. Dan kamu jangan pernah merugikan orang lain, maka orang lain itu juga tidak akan pernah merugikan diri kamu di sini. Setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang lebih baik. Tapi satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan kamu ya. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat fatal. Tidak baik juga untuk kehidupan kamu selanjutnya. Kamu akan terbebani di sini. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya ada Eight of Cups, dimana untuk di kartu ini mungkin kamu melepaskan sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu genggam. Kamu tidak ingin memaksakan. Ya, karena kalau dipaksakan juga akan kamu yang merasakan sebuah rasa sakitnya. Ya, lebih baik dilepaskan sebelum rasa itu semakin dalam, sebelum rasa itu semakin larut. Ya, kamu memang benar-benar kecewa. Kamu benar-benar optimis meninggalkan masa lalu kamu. Dan setelah kamu pergi, setelah kamu tidak lagi terjalin dengan seseorang ini, sepertinya seseorang ini menyesal karena sudah mempermainkan hati dan perasaan seseorang yang sudah mencintai dia dan menerima dia apa adanya. Ya, memang ini semua di luar nalar. Di saat kamu membersama energi dia, dia seperti abai acuh, seperti tidak mengharapkan kamu berada di sisinya. Tetapi di saat kamu pergi, dia seperti kehilangan sosoknya kamu. Inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya kamu di sini. Dan kita lihat ada Five of Cups. Ya, tidak semua upaya dan usaha kamu bisa capai, kamu bisa genggam dan kamu bisa menang di sini. Ya, mungkin di sini adalah sebuah teguran agar kamu tidak terlalu sombong dengan apa yang kamu capai, dengan apa yang kamu dapatkan, sehingga mungkin Tuhan menghadirkan kekalahan dalam hidupnya kamu. Kamu sedih, kamu menderita, kamu kecewa. Ya, kamu menyesali dengan apa yang terjadi. Jadi ya coba kamu rombak diri kamu. Ya kan, kamu rubah diri kamu. Jangan menjadi seseorang yang sombong dan orang yang sangat ria di sini. Karena jika itu yang kamu tanamkan, kamu akan hancur. Coba kamu rubah mindsetnya kamu. Kamu taruh lagi sebuah harapan yang besar. Di saat kamu mendapatkan kesempatan dan peluang yang ada, ya kan, kamu harus berani memperbaiki itu semua. Karena kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu dari orang lain, tetapi kamu bisa mengharapkan itu semua dari diri kamu sendiri loh. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Ya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, ya jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan setiap langkahnya, setiap tindakannya, ataupun segala sesuatunya. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertama. Ada Happy, ada Treasure Island. Di sini juga sudah ada soulmate, dan di kartu berikutnya ada TikTok. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana di sini kamu akan happy banget dan bahagia banget di sini. Karena apa? Karena benar-benar yang terjadi di dalam hidupnya kamu benar-benar di luar nalar.
peristiwa-peristiwa yang terjadi membawa kebahagiaan yang luar biasa. Jadi jangan pernah melakukan segala sesuatunya dengan setengah hati, tetapi lakukan perjuangannya, lakukan usaha dan upayanya dengan sepenuh hati, agar apa yang kamu dapatkan juga penuh, gak setengah-setengah nih. Kamu udah tahu kan timbal baliknya seperti apa, hal-hal apa yang bisa kamu terima jika kamu terfokus dengan targetnya kamu. Jadi sini terfokuslah untuk segala sesuatu hal itu. Dan kita coba lihat, ada pulau harta karun. Siapa sih yang gak mau hidupnya berkelimpahan, seperti mendapatkan harta karun di saat kamu benar-benar terfokus dengan upaya kamu, usaha kamu, atau pekerjaan kamu. Ya, kamu akan mendapatkan keberlimpahan. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Keberlimpahan itu akan datang sendirinya dalam hidupnya kamu. Kamu akan mendapatkan keberlimpahan yang tiada batasnya, karena kamu mampu nih memanfaatkan situasi dan kondisinya. Ya kan? Semua hidup memang ada di tangan kamu. Kamu maunya seperti apa, kamu maunya bagaimana, kamu yang mampu mengarahkan itu semua, kamu yang menghandle itu semua. Jadi yakin dan percaya bahwa kamu juga akan mendapatkan sebuah harta karun di balik perjuangan kamu, di balik usahanya kamu. Dan di sini bukan saja dalam karir dan usaha, dalam hubungan asmara juga kamu seperti akan menemukan seseorang yang bisa membuka hati kamu yang sudah lama terkunci. Kamu yang sudah lama tidak percaya lagi dengan satu hubungan, akhirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin di sini mampu meluluh lantahkan hati dan perasaan kamu. Orang yang bisa menerima kamu dan mencintai kamu apa adanya. Ya, orang yang mungkin selama ini sudah ada di sisi kamu, sudah ada di dalam di hidup kamu, orang yang selalu memberikan support dan sistem yang luar biasa terhadap kamu. Kamu baru menyadari bahwa dia memiliki ketulusan cinta yang begitu luar biasa. Jadi kamu tidak akan melewatkan peluang dan kesempatan ini nih. Jangan kamu lewatkan. Kalau kamu lewatkan, kamu akan menyesal. Karena seseorang ini juga tidak akan hadir dan datang dalam kehidupan kamu berulang-ulang kali. Ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya, ada TikTok. Coba kamu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kamu pergunakan waktu dengan energi yang luar biasa, ya kan? Kamu harus bisa menjadi versi terbaiknya kamu. Pilih hati atau logika itu adalah sebuah pilihan. Ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga orang yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya setiap orang seringkali memiliki hati, ya kan? Tidak nalarnya sendiri, tetapi dipergunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi tentu semuanya dengan seimbang. Tentukan semuanya dengan tepat dan bijaksana. Tidak usah terlalu terburu-buru dengan waktu yang ada, tetapi pikirkan semuanya dengan hal yang tepat, dengan sesuatu hal yang luar biasa. Ya, karena hidup kamu ada di tangan kamu. Kamu yang menentukan hidup kamu mau seperti apa dan bagaimana. Di dalam hidup ini hanya diri kamulah yang yang dapat mengubah jalan hidupnya kamu, bukan pasangan, keluarga, ataupun teman. Semua itu berada di tangan kamu sendiri. Karena itu jangan pernah berharap ada seseorang yang dapat mengubah nasib kamu, karena jawabannya ada dalam diri kamu sendiri. Ya kan? Semuanya ada di diri kamu, tergantung kamu memanfaatkan peluang dan kesempatannya. Jadi benar-benar di luar nalar sih. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi membawa dampak baik, dampak positif, dan dampak buruknya masing-masing. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.